Pangkalan Udara Butterworth memang sangat ternama di negara Malaysia. Saking terkenalnya, maka Pangkalan Udara Butterworth menjadi markas jet tempur ternama. Dikutip zonajakarta.com dari airforce.gov.au, Pangkalan Udara Butterworth jadi pangkalan FA-18D Hornet Malaysia. Sampai saat ini Pangkalan Udara Butterworth masih aktif dan menjadi beberapa markas unit militer, mulai dari Skuadron nomor 19, 19SKN, Detasemen Sayap 92 No Alpha ada di Pangkalan Udara Butterworth, sedangkan di Pangkalan Udara Butterworth ada kelompok pelatihan kedua per 30 AD Australia. Selain itu, Pangkalan Udara Butterworth Malaysia terletak di pantai barat Laut Semenanjung Malaysia. Terutama di negara bagian Penang, Malaysia yang jadi lokasi Pangkalan Udara Butterworth. Perlu diketahui jika Pangkalan Udara Butterworth terletak di 8 km timur ibu kota Georgetown. Itu artinya Pangkalan Udara Butterworth berada dekat sekali dengan NKRI, terutama di kawasan Selat Malaka. Tak hanya NKRI, tetapi Pangkalan Udara Butterworth juga berdekatan dengan negara Thailand. Untuk itu jelas saja jika Pangkalan Udara Butterworth menjadi pangkalan FA-18D Hornet Malaysia, dan yang menjadi keunikan Pangkalan Udara Butterworth Malaysia adalah kawasannya yang dekat laut. Ini artinya Pangkalan Udara Butterworth memiliki jarak yang strategis. Selain itu, Pangkalan Udara Butterworth juga memiliki kontrol akses pengawasan maritim. Terutama bagi kontrol akses pengawasan maritim di Selat Malaka yang dekat Pangkalan Udara Butterworth. Selain itu, FA-18D Hornet yang ada di Pangkalan Udara Butterworth mulai bertugas pada tahun 1997. Artinya usia dari FA-18D Hornet yang telah berusia hampir 25 tahun. Dikutip dari Defense Security Asia, Angkatan Udara Malaysia akan menggunakan jet tempur FA-18D Hornet hingga tahun 2035 mendatang, menurut rencana yang dinyatakan oleh Panglima RMAF Jenderal Tan Sri Iqbal Abdul Samad. Pesawat Hornet kami, serta Sukhoi Su-30 MKM, akan terus digunakan hingga tahun 2035 dan 2040. Setelah menjalani SLEP, Service Life Extension Program, yang ekstensif untuk memperpanjang usia dari dua jet tempur, dikutip dari Defense Security, selain fokus untuk memperpanjang usia dari jet tempur FA-18D Hornet dan Sukhoi Su-30 MKM. Angkatan Udara Malaysia juga saat ini tengah fokus dalam mencari jet tempur baru untuk meningkatkan kekuatan tempur TUDM. Fokus utama RMAF saat ini adalah pada program pengadaan Fighter Lead-in Trainer, Light Combat Aircraft, FLIT-LCA, yang sedang berlangsung dan setiap proposal untuk pengadaan pesawat Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, baru hanya setelah FLIT selesai. Lecah itu, imbuhnya. Dan jika kita mengharapkan program pengadaan FLIT-LCA selesai pada akhir Malaysia Plan ke-13 tahun 2026 sampai tahun 2030 untuk pengadaan 36 pesawat, maka program pengadaan pesawat MRCA baru akan dimulai pada Plan ke-14 tahun 2031 sampai tahun 2035, dan RMK-15 tahun 2036 sampai tahun 2040. Artinya, jet tempur FA-18D Hornet atau Su-30 MKM harus melayani setidaknya hingga tahun 2035 sampai tahun 2040 sebelum kami mendapatkan penggantinya. Jika pada tahun 2040, usia pesawat FA-18D Hornet kami telah mencapai hampir 45 tahun dan kemungkinan akan mendekati rekor periode. Layanan helikopter Nuri kami yang baru saja mengakhiri layanannya baru-baru ini setelah puluhan tahun mengabdi kepada RMAF dan militer. Terangnya, salah satu program peningkatan terbesar yang telah dilakukan pesawat Hornet kami terjadi pada tahun 2011. Di bawah proyek penjualan militer asing, FMS, pemerintah AS yang disebut Proposal Perubahan Teknik. Dan upaya yang dilakukan oleh produsen pesawat telah berlangsung hingga tahun 2015 ketika pesawat itu mendekat ulang tahunnya yang ke-20.
Kerja-kerja naik taraf itu dilakukan di kemudahan Boeing di St. Louis, Missouri serta di Butterworth. Upaya upgrade tersebut dilakukan secara bertahap dan bertujuan agar pesawat Hornet kita lebih mumpuni. Dan mumpuni dalam menjalankan misi udara ke udara dan udara ke darat. Untuk itu jelas saja jika peran FA-18D Hornet Malaysia juga sangat diperhitungkan di kawasan. Apalagi ada teman dekat FA-18D Hornet Malaysia seperti Su-30MKM yang juga cukup canggih. Mengutip dari airforce.mil.my, Malaysia mengoperasikan 18 unit Su-30MKM yang ditempatkan langsung di Skuadron Udara 12 di Gong Kedak. Yang paling menariknya adalah bahwa Skuadron Udara 12 Gong Kedak terletak di dekat perbatasan antara Malaysia dan Thailand di wilayah Kelantan yang dijadikan markas Su-30MKM. Selain itu, diketahui bahwa jet tempur Su-30MKM dibuat oleh perusahaan Irkut Corporation yang bermarkas di Rusia. Diketahui juga bahwa proses pembelian jet tempur Su-30MKM Malaysia sebanyak 18 unit pada tahun 2003 akhirnya pada tahun 2007 jet tempur Su-30MKM Malaysia resmi diperkenalkan oleh publik Malaysia. Su-30MKM Malaysia merupakan jet tempur yang berbeda dari varian Su-30 varian lainnya. Dikarenakan jet tempur Su-30MKM Malaysia menggunakan beberapa sensor teknologi canggih buatan perusahaan seperti Thales dari Perancis dan Saab teknologi buatan Swedia. Dengan beberapa gabungan teknologi dari Rusia, Perancis dan Swedia diyakini bahwa jet tempur Su-30MKM Malaysia saat ini menjadi tercanggih di Asia Tenggara.